Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast RBC. Kali ini kita akan membahas tema tentang seputar plagiarisme. Nah, kita sudah bersama Pak Solahuddin Al-Fatih. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang juga kemarin minggu ini juga telah menulis artikel di Kompas berjudul polemik akademik. Polemik plagiarisme akademik. Oh iya, polemik plagiarisme akademik itu di Kompas pada tanggal 3 Februari tahun 2021 kemarin, seperti itu. Nah, mungkin silahkan perkenalan dulu kali Pak, monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pendengar RBC Institute ya. Salam sehat semuanya. Nama saya Solahuddin Al-Fatih, biasa dipanggil Fatih. Kesehariannya ngajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, juga sebagai editor-in-chief atau pengelola ya jurnal Legality namanya ya. Insya Allah ini kalau di nasional sudah terakreditasi Sinta 2. Jadi kemarin sebenarnya itu tulisan agak curhat juga sih gitu, karena kami sebagai pelaku ya, kami kan pelaku karena menerima naskah gitu ya, kadang juga mengelus dada kalau dapat seperti itu. Ya mungkin itu dulu ya pemantiknya, nanti biar dipandu sama mbaknya. Mbaknya belum kenalan tadi kayaknya. Oh iya, lupa Pak. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Khusus Soraya, biasa dipanggil Unun Pak. Saya di sini jadi staf programnya RBC Institute, Abdul Malik Fajar. Nah, mungkin ini ya, sebagai pembuka ya Pak, sebenarnya ini ya, plagiarisme kan jadi kejahatan akademik yang sebenarnya tuh dari dulu-dulu tuh terus berulang kayak gitu. Nah, mungkin sialnya pada Januari kemarin sebelum Pak Murianto Amin dilantik sebagai rektor USU, tim Tempo itu ternyata ini juga menginvestigasi kalau ternyata beliau itu telah melakukan suap plagiarisme atau penjiplakan mandiri kayak gitu. Jadi jurnalnya beliau ternyata dijiplak untuk untuk menaikkan pangkat beliau seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya juga dilema ya Pak, terkait plagiarisme atau juga soal plagiarisme gitu loh. Nah, menurut Bapak nih, sebenarnya nih di kalangan tenaga pendidik sebenarnya etis nggak sih kok misalnya dosen-dosen atau tenaga pendidik atau siapapun itu melakukan plagiarisme di lingkungan akademik seperti itu. Lagian juga ini ya Pak, dosen gitu kan juga sebenarnya punya tuntutan untuk ngirim jurnal-jurnal kan Pak, kok misalnya mau naik pangkat kayak gitu. Nah, itu gimana Pak? Sebenarnya etis atau enggak? Gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nunun. Jadi kalau secara etika jelas tidak masuk ya, secara etika, dan kalau pakai teori apapun enggak boleh. Tapi saya sebenarnya mau meluruskan tadi pernyataan, baik itu investigasi Tempo ataupun investigasi dari Kika ya, yang kemarin bersuara kan komunitas Kaukus untuk kebebasan akademik gitu ya. Kayaknya digandeng sama Tempo gitu. Bagus indikasinya, tapi ada hal yang perlu diluruskan. Yang pertama tentang yang dilakukan oleh Pak Rektor USU terpilih ya, Pak Murianto. Saya sebenarnya agak khawatir gitu kalau ngomong kayak gini ya, dikit-dikit nanti di penjara gitu. Jadi tapi insya Allah saya akan coba pakai bahasa yang halus gitu ya. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh beliau itu bukan plagiat ya, tetapi pengiriman atau publikasi jamak. Jadi dalam tipologi penyimpanan akademik, jadi Indonesia itu punya portal namanya Anjani ya. Sebentar, saya juga agak lupa kepanjangannya. Anjungan Integritas Akademik Indonesia. Jadi Anjani itu portalnya Kemenristek BRIN ya. Jadi di situ ada dijelaskan tentang penyimpangan akademik. Nah, plagiat dan
publikasi jamak ya itu berbeda. Kenapa? Kalau plagiat, misalkan saya nulis, saya ngambil artikel orang lain, satu paragraf, saya tidak kasih kayak sitasi gitu. Ini sumbernya dari tulisan Pak Joko, kan. Saya anggap itu sebagai tulisan saya, itu plagiat. Tetapi ketika dia melakukan publish terhadap naskahnya, bahkan yang saya tahu satu naskah bisa jadi 4 jurnal, hanya merubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris saja ya. Nah, yang satu pakai bahasa Indonesia, yang 3 itu pakai bahasa Inggris. Dan saya kalau ngecek itu, kami pengelola jurnal pasti tahu jurnal yang publish 3-3-nya itu jurnal predator. Istilah jurnal predator adalah jurnal yang dia itu nggak jelas proses reviewnya, yang penting kamu bayar, saya publish deh. Gitu. Yang penting sesuai template, mohon maaf ya. Jadi sesuai template, kayak kita nulis buku atau kayak saya nulis opini juga ada template-nya kan. Kompas minta ini harus pakai spasi 2, halamannya sekian gitu. Nah, di situ sebenarnya yang terjadi pada rektor USU terpilih adalah publikasi jamak. Beliau tidak plagiat dan beliau ya salah, itu salah, bagian dari penyimpangan akademik gitu. Karena ada 4 jenis. Yang pertama itu fabrikasi atau falsifikasi, yang kedua plagiat, ya, yang umum itu plagiat. Orang ngertinya plagiat ini niru-niru plagiat gitu ya. Dan ini nggak cuma di akademik ya. Kemarin kan mungkin yang viral ayam ya, merek ayam tertentu ini plagiat. Punyanya orang lain sudah didaftarkan diakuisisi. Terus kemudian ada kepengarangan atau kepenulisan yang tidak sah. Misalkan saya nggak ikut apa-apa, ya. Saya punya mahasiswa bimbingan, saya nggak bimbing. Bukan bimbingan berarti ya. Saya punya teman saya bikin naskah, kemudian saya maksa, ayo saya butuh untuk kenaikan pangkat, tulis dong nama saya. Ini nggak boleh, kepengarangan yang tidak sah. Kecuali saya ikut terlibat, Mbak, misalkan, oke lah, saya nanti yang ngirimkan naskah ya, saya sebagai corresponding author istilahnya. Jadi saya email, saya kirim pakai sistem, itu boleh. Tapi kalau nebeng nama itu tidak boleh. Dan yang keempat adalah itu tadi, publikasi jamak, satu artikel untuk banyak artikel. Nah, permasalahannya ini jelas tidak hanya terkait etika ya, tetapi seharusnya ini sudah melanggar norma hukum. Kalau etika saja kan terkait etis tidak etis, ini buku-buku tentang etika juga banyak ya, ranah filsafati ini kan. Tetapi kalau ini sudah termasuk hal yang seharusnya butuh sanksi. Tetapi ketika melihat penjelasan dari Sekjen ya kalau nggak salah, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini nggak diatur di Indonesia. Dan setelah saya baca, termasuk ada di opini saya, memang nggak diatur. Allahu a'lam. Norma hukum yang ada untuk mencegah plagiat itu ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010. Dan di situ disebutkan cuma satu. Nah, ini masalahnya ya, cuma plagiat saja. Sementara penyimpangan akademik itu banyak. Nah, plagiat itu saya ngambil karya orang lain, saya akui punya saya. Meskipun saya tidak mengakui kalau saya ngambil kalimatnya orang lain, tapi tidak saya kasih, kalau istilahnya kita itu footnote ya, dikasih footnote atau sitasi, entah footnote atau body note, itu berarti plagiat. Nah, di Permendiknasnya seperti itu. Jadi benar, yang disampaikan oleh Sekjen Kemendikbud itu benar, tidak ada di Indonesia, tidak diatur, karena normanya seperti itu. Maka yang penting seharusnya ini segera direspon oleh pemerintah agar tidak berlaku. Kalau mau ya sanksi gitu ya. Ya memang tuntutan, Mbak, memang tuntutan. Di satu sisi dosen itu kan tridharma ya. Jadi tidak cuma menulis, tetapi yang paling pokok adalah ngajar, pendidikan ya. Kemudian juga penelitian. Nah, sebenarnya artikel ilmiah itu kan luaran dari penelitian. Masalahnya sekarang mohon maaf, apalagi yang sosial humaniora ya, kalau yang eksak kan jelas mungkin di lab harus nyuntiki tikus ya, harus pakai tabung Erlenmeyer dan sebagainya, nge-lab, pakai kacamata lab gitu kan. Nah, kalau yang sosial humaniora kan penelitiannya ya kehidupan sehari-hari ini. Maka banyak kemudian yang asal-asalan. Akhirnya papernya yaitu tadi, ada kasus publikasi jamak, kemudian belum pengabdian masyarakat. Jadi ini itu kalau di teori ekonomi itu kayak supply and demand. Selama masih banyak peneliti tenaga kependidikan, tadi Mbaknya bilang, yang memang membutuhkan, diminta untuk, ayo bikin artikel. Kamu harus bikin artikel. Kalau nggak bikin artikel, kamu nggak jadi sekian gitu loh. Kalau di dosen itu kan jabatan fungsionalnya ahli, rektor kepala hingga guru besar.
untuk mencapai guru besar itu butuh kum sekitar 850, Mbak. 850 itu minimal untuk guru besar ya. Nah, 850 itu gimana? Ya itu mau nggak mau harus nulis. Karena memang paling tinggi porsinya nulis. Satu jurnal Scopus itu kumnya 40. Ya. Bayangkan kalau misalnya seandainya sudah nulis 2 atau 3 saja, sudah tertutup 100 sekian kan? Nah, yang lain bisa pasti terpenuhi dengan bimbing skripsi. Jadi, selama masih ada kebutuhan untuk itu, maka plagiarisme ini akan pasti ada. Terlebih kalau sanksinya ya woles-woles saja, santuy gitu ya. Ya ini dimaafkan karena nggak ada. Tapi memang secara hukum benar, nggak ada aturan memang, belum diatur gitu. Makanya di tulisan itu kan saya bilang perlu ada revisi terhadap undang-undang atau membentuk peraturan yang baru. Nah, gitu. Gitu, Mbak. Monggo mungkin kalau ada yang di feedback lain. Untuk sanksi ya, Pak. Untuk sanksi itu di Tempo juga ini Pak, disebutkan kan kok semisalnya Rektor UNES yang sedang menjabat Pak Fatur Rahman, terus juga Rektor Universitas Halu Oleo yang juga menjabat sekarang itu ternyata dulunya juga kena plagiasi kayak gitu. Maksudnya pernah memplagiat skripsinya mahasiswanya seperti itu. Tetapi sampai sekarang pun juga nggak ada sanksi yang jelas buat dua rektor itu gitu. Atau mungkin satu rektor deh, Pak Fatur Rahman itu kan yang UNES itu nggak ada sanksi yang tegas itu. Sekarang pun juga beliau masih menjabat sebagai rektor kayak gitu. Nah itu gimana Pak? Menurut Pak Fatih? Ya, makanya sebenarnya tulisan saya yang di Kompas itu sebenarnya agak menyentil juga. Tapi kalau yang disentil males baca opini di Kompas ya, atau males baca berita ya nggak bakal sampai tulisan saya gitu. Jadi di situ saya nulis harusnya sanksi itu ya tidak hanya untuk yang kecil-kecil dalam artian dosen itu kan ada jabatan fungsional. Jangan-jangan sanksi ini tegas, menusuk, tajam, kuat ke yang jabatan fungsionalnya asisten ahli, lektor gitu. Tapi begitu lektor kepala, apalagi menduduki jabatan struktural, ini nggak berlaku. Padahal sudah jelas, Pak, di Permendiknas nomor 17 tahun 2010 itu sanksinya itu banyak, ya. Mulai yang paling ringan itu teguran, ditegur. Ayo kamu jangan gini gitu ya. Sampai yang paling berat adalah diberhentikan. Nah, ini relate dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 di pasal 25 ya. Di pasal 25 itu jelas, dan setelah saya cek ternyata Undang-Undang Sisdiknas ini cuma satu ini, pasal 25 ini. Ya, waduh, kok parah sekali gitu loh. Apakah memang ini disengaja atau tidak? Cuma satu pasal ini, Mbak. Cuma satu pasal ini yang ngomong jika dosen ya, akademisi terbukti, kurang lebih seperti ini ya frasanya, terbukti melakukan plagiat, maka ya gelar yang diperoleh berdasarkan hasil plagiat itu dicabut. Dan cuma menjelaskan itu. Artinya kalau seandainya skripsi, tesis, atau disertasi, dia ngambil dari plagiat, maka dicabut. Dan ini juga ada celah kan, artinya kalau itu bukan skripsi, tesis, atau disertasi, kan berarti nggak kena sanksi. Nah gitu kan, kalau kasusnya Rektor UNES atau Rektor Halu Oleo, memang setahu saya dari hasil investigasi ini plagiat, bukan publikasi jamak ya. Memang plagiat. Jadi kasus skripsinya mahasiswa diambil gitu ya, dan ada kemiripan, sudah ada tim risetnya gitu. Dan ya memang itu tadi celahnya terbuka, sanksinya tidak diterapkan dengan baik. Sudah banyak celah, sanksinya tidak diterapkan dengan baik. Padahal itu jelas harusnya ini sudah dicabut gelarnya. Ya, harus dicabut gelarnya, dan otomatis kalau dicabut gelarnya level doktor gitu ya, kan nggak bisa jadi profesor. Nggak ada ceritanya kemudian profesor itu cuma master gitu, tidak bisa gitu, kecuali honoris causa ya, itu kan gelar kehormatan. Profesor atau dokter honoris causa itu kan kehormatan, tapi kalau secara berjenjang, secara teoritis itu tidak bisa. Nah, selama sanksi yang diberikan itu tidak kuat, dan selama memang tidak ada komisi khusus yang menyoroti ini, ya buktinya kan nggak sampai dipanggil oleh DPR tuh. Seharusnya kan DPR punya hak untuk memanggil pemerintah, dalam hal ini berarti mungkin Mendikbud atau sekjennya dipanggil itu. Ini kenapa kok sampai gaduh? Ada rapat dengar pendapat kan, RDP itu kan masuk akal dalam proses penyusunan peraturan gitu misalnya. Nah itu dipanggil, tapi kan nggak ada sampai gitu, nggak sampai kan. Dan kemarin sudah kayak ya sudah menteri
nyabut SK gitu aja kan. Dan benar, seharusnya memang rektornya itu sudah benar. Rektor Prof. Runtung Sitepu itu kan membuat SK bahwa ini terbukti siswa plagiasi dan harus dikenakan sanksi gitu kan. Dan sanksi di situ sebenarnya bukan nyabut gelar, karena memang itu tidak berkaitan dengan tugas akhir gitu kan. Tetapi waktu itu setahu saya sanksinya adalah diminta kembali insentif. Jadi ini sekedar bocoran, biasanya dosen itu kalau nulis di Scopus atau bahkan jurnal nasional yang bereputasi gitu ya, terindeks Sintab 1 2, itu oleh kampus dikasih insentif sekian gitu ya. Di UMM juga ada, di Brawijaya saya tahu juga ada gitu. Nah, kalau nggak salah keputusan reknya itu meminta insentif itu dikembalikan. Dan itu harusnya ya dipenuhi. Ya selama masih ada yang, ya mohon maaf, masih ada yang membela, selama masih ada intervensi dan sebagainya, ya akan terus seperti ini gitu. Dan lagi-lagi saya cukup miris kalau bilang hukum itu ya tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Saya lihat di Anjani, nanti Mbak Nun bisa lihat, buka ya webnya anjani.ristek.birn, itu beberapa nama dan artikel yang terbukti melakukan penyimpangan akademik, artinya nggak cuma plagiat, itu kelihatannya memang bukan dalam tanda kutip orang-orang yang beken, yang menduduki jabatan struktural khusus gitu ya. Cuma mungkin dosen biasa, bahkan mungkin belum punya jabatan fungsional. Mungkin cuma ya tenaga kependidikan itu tadi, tenaga pengajar ya. Jadi ya nggak punya jabatan-jabatan itu mudah untuk disanksi. Sementara sanksi itu susah sekali ketika ya hampir sama dengan hukum kita, kalau anaknya pejabat kan agak dapat privilege ya gitu. Ini sudah jadi rahasia umum gitu. Nah, jadi selama sanksinya masih seperti itu, dan kalau di tulisan ini kan saya bilang harus ada komisi atau dewan etik yang khusus concern, dia itu melihat, mengawasi, memantau hingga sampai menjatuhkan sanksi. Kalau selama ini sanksinya hanya sekedar dari institusi A rektornya menjatuhkan SK dan sebagainya, nggak akan berlaku. Karena selama ini ya memang yang lebih punya saham dalam tanda kutip ya, itu ya kementerian kan. Bahkan pemilihan rektor kan sahamnya tertinggi kementerian. Menteri itu kalau nggak salah 50% ya. Meskipun Senat punya pilihan, kalau menteri memveto tiba-tiba berubah 50-50 nih. Ganti lagi gitu. Bahkan akhir-akhir ini malah menteri bisa 70 atau 80%. Maka harus dibentuk ini, menurut saya lebih baik komisi saja, karena dalam teori lembaga negara independen, ya ini ada teorinya, teori lembaga negara independen, frasa komisi itu dibentuk secara ad hoc. Ad hoc itu dalam artian, kalau seandainya ada kasus, maka komisi ini akan tetap ada. Tetapi kalau seandainya sudah tidak ada kasusnya, maka komisi ini bisa dibubarkan. Bukan lembaga yang permanen. Nah, di Indonesia namanya komisi itu Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu ya. Jadi kalau seandainya korupsi di Indonesia suatu saat hilang, maka KPK bubar. Karena ini namanya lembaga ad hoc. Nah, saya menyarankan di tulisan saya itu kalau bisa Indonesia membentuk itu, Komisi Anti Penyimpangan Akademik misalkan. Ya, banyak kan di Indonesia Komisi Perlindungan Anak, ya KPAI gitu kan. Nah, kalau bisa dibentuk seperti itu, ketika nanti sudah nggak ada plagiasi, sudah nggak ada jurnal predator, akademisi sudah jujur, gitu ya. Tulisan nggak harus banyak, tetapi yang penting berkualitas, submit sungguh-sungguh, gitu kan. Tidak satu tulisan jadi banyak jurnal, gitu kan. Maka komisi itu dibubarkan tidak apa-apa. Nah, terkait nanti apakah ini berada di bawah kementerian atau enggak, saya rasa harus independen saja, di luar dari itu. Nanti kalau masih di bawah kementerian, anggarannya ikut kementerian kan nggak bisa independen. Gitu. Ya kita nggak bisa menutup mata lah bahwa ya masih butuh anggaran gitu kan untuk ngecek, melihat satu persatu artikel menyamakan itu kan juga butuh effort gitu kan, paling nggak butuh buat beli makan siang, ya, ngecek. Jadi menurut saya harus ditegakkan. Solusinya dua. Yang pertama revisi terhadap undang-undang, terutama undang-undang Sisdiknas, atau kalau tidak ya membuat peraturan delegasi. Peraturan delegasi itu turunan dari undang-undang itu. Entah itu bentuknya peraturan pemerintah atau bentuknya peraturan menteri. Silahkan mau masuk di peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan atau peraturan Menteri Riset dan Teknologi itu tadi. Atau dan yang kedua adalah membentuk komisi itu tadi. Ya kemarin banyak diskusi galau itu ya selama nggak ada yang membidangi ini ya akan tetap ada, ya kan. Jadi itu kondisi yang sanksinya terhadap beliau itu. Monggo, Mbak.
juga ini juga Pak, apa namanya, kadang tuh ini, karena ini ya, syarat-syaratnya dosen tadi kan tridharma tadi kan, harus apa namanya, harus ngajar, harus neliti, juga harus nulis, juga harus apa namanya, pengabdian masyarakat kayak gitu kan. Nah, akhirnya tuh ini Pak, apa, banyak dosen atau beberapa oknum kayak gitu yang bikin jurnal tuh asal kayak gitu tuh loh Pak. Udah asal, nggak melakukan penelitian lebih dalam, terus juga ini Pak, apa, malah nggak memperhatikan ini loh Pak, apa, isu-isu sosial yang ada kayak gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah jurnalnya itu mulu kayak gitu. Nah, meskipun ya Pak tahun 2018 itu di portalnya Ristek Brin itu ternyata Indonesia itu menduduki peringkat kedua penyumbang apa namanya, penyumbang jurnal terbanyak di ASEAN itu tuh setelahnya Malaysia kayak gitu. Tapi ternyata juga tidak diimbangi dengan kualitas jurnal itu sendiri. Memang banyak, kuantitasnya banyak, tapi ternyata kualitasnya juga nggak banyak kayak gitu. Nah, akhirnya kan ini kan jadi menuntut ini ya Pak, menuntut dosen-dosen tuh kayak terus lah aku nggak jurnal baik kayak gitu. Misalnya kayak istilahnya kayak gitu, kasarannya kayak gitu. Tapi ternyata ya nol kayak gitu, kualitasnya nol kayak gitu. Nah mungkin juga ini jadi ini ya Pak, akar 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 apa ya, akar kejahatan akademik tadi yang Bapak sebutin tadi kan, kayak maksudnya cuma nebeng nama, terus plagiat, terus juga suap plagiarisme dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau dari pengalamannya Pak Fatih itu gimana Pak? Selama berapa tahun Pak Fatih jadi dosen? Kalau boleh tahu. Ya, kalau jadi dosen sih baru 2017 ya. Berarti ini kalau secara existing berarti 3 tahun, jalan 4 tahun lah. Nah, tetapi memang kalau menulis itu beda ya Mbak ya. Jadi saya ingat dulu saat seleksi di UMM itu interviewernya itu kebetulan Bu Vivi itu ya, sekarang jadi istrinya Ketua ORI, Ombudsman Republik Indonesia. Jadi beliau itu bilang, wah bagus ini kalau ternyata suka menulis gitu, karena sekarang banyak dosen yang tidak suka nulis gitu. Jadi dan saya ingat saat saya S2, dosen metodologi penelitian hukum saya, Prof. Peter Mahmud Marzuki itu bilang, hartanya seorang akademisi itu tulisan, bukan rumah yang banyak, bukan koleksi mobil mewah, itu Hotman Paris ya, Hotman Paris, tak apa-apa itu, karena memang bukan akademisi gitu kan, advokat. Nah, lalu maka harus menulis, dan memang kalau dilihat dari fenomena sekarang yang nulis asal-asalan ya saya nggak bisa maksa juga, ya saya kadang ngelus dada juga lihat yang seperti itu. Kalau aduh ya saya speechless ya Pak. Jadi sering itu banyak ketemu itu dosen itu yang ngeklaim punyanya mahasiswa. Jadi tulisannya mahasiswa, ya entah itu tugas akhir atau tugas semester gitu ya, itu diklaim. Diklaimnya dalam artian ya memang mungkin beliau proses pembimbing iya, tapi dosen yang bersangkutan ini di urutan penulis itu kan kadang banyak Mbak ya, nggak cuma sendirian. Apalagi kalau sama mahasiswa kan, mungkin mahasiswanya nggak sanggup sendirian, berdua atau bertiga kelompokan. Nah, harusnya kan dosen itu terakhir, karena posisinya advisor, pembimbing. Ya kayak ilmunya pemandu itik itu loh, bebek itu kan pemandunya kan di belakang ya, nggak mungkin kan pemandu bebek di depan, ayo bebek maju gitu kan, nggak mungkin. Nah, dalam etika akademik harus sekitar paling belakang. Kalau penulisnya tiga di depan, mahasiswanya ini. Nah, nanti dicek siapa yang kontribusinya paling tinggi yang pertama. Ini juga bagian dari penyimpangan akademik menurut saya. Tapi ada banyak yang kemudian dosen pindah, minta sama mahasiswanya, saya yang pertama ya. Yaitu tadi, karena apa? Kebutuhan. Dia harus segera mengumpulkan artikel sekian untuk naik jabatan fungsional. Meskipun ini mungkin mahasiswanya entah karena tertekan atau nggak enak sama dosennya, masa sih ada sih, mohon maaf, masa ada mahasiswa yang, lo jangan Pak, ini kan saya, lo jangan Bu, ini kan tulisan saya, masa ada? Nggak berani pasti. Ya, dalam posisi seperti itu kan mahasiswa lemah. Maka dosen ini kan bisa jadi penulis pertama atau penulis kedua, dan ini bentuk lain yang itu tadi masuk ke pengarangan tidak sah. Jadi kepengarangan tidak sah kalau di Anjani itu cuma sebutkan dua, menambah penulis yang tidak berkontribusi atau menghilangkan penulis yang berkontribusi. Padahal menurut saya ini lebih luas, dan praktek ini banyak jamak kemudian diakui kemudian dosen, ini tulisan saya, padahal tulisan mahasiswanya. Begitu seandainya misalkan masuk ke jurnal, ditolak sama reviewer misalkan, baru dia ngakui, oh ini tulisan mahasiswa saya, bukan saya yang nulis. Padahal dia nebeng nama yang pertama. Harusnya boleh, tapi yang di akhir. Ini etikanya. Nah, lalu gimana agar hal ini tidak terjadi?
gimana hal ini tidak kemudian terulang lagi di dunia akademik kita, gitu. Saya mungkin orang yang akan pertama bilang, ini saya sebenarnya sedang nulis itu, bahwa plagiator, orang yang melakukan penyimpangan akademik itu boleh disamakan dengan koruptor. Nggak beda kok. Kalau koruptor itu kan tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan menyalahkan jabatannya. Lah, kalau plagiator memperkaya jumlah karya ilmiahnya, iya toh, dengan memposisikan dia, oh saya dosen kok, ini tulisan saya. Terus apa bedanya? Gitu kan? Apa bedanya? Nah, jadi saya sedang menulis ini, mohon jangan ditulis dulu ya. Belum selesai tulisan saya. Maka kalau mau, gimana caranya Pak agar tidak terjadi? Kuncinya itu kolaborasi. Kalau memang dirasa berat, nulis bareng, dan itu boleh. Ya, beberapa kalau Mbaknya ngecek artikel saya di Scopus ataupun di Sinta, saya jarang nulis sendirian. Ya, saya seringnya kolaborasi. Kenapa? Secara nilai penulis kolaborasi itu akan tinggi. Jadi akan melibatkan banyak institusi. Jadi nggak hanya antar prodi di satu fakultas, tapi antar fakultas. Ya, ini apa ya? Ya kalau nggak punya teman susah, apalagi sibuk gitu ya. Nah, kalau sibuk kan enak. Wes, kamu kerjakan bab 1 sama bab 2 misalkan ya. Ya oke, aku nanti pembahasan bab yang ketiga ya. Nah, itu kan enak. Dan nanti kalau penulisnya 2, itu nilainya sama, Mbak. Penulis pertama dan penulis kedua dapat 50-50, 50-50. Nah, itu keuntungan yang pertama. Jadi biar tidak terhindar dari itu, jangan egois, jangan nulis sendiri. Dibagi, ayo bagi sama temannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang skill untuk menulis ini harus dibumingkan, ya. Ini harus diasah, dan kalau bisa ke depan nggak cuma institusi tempat saya bekerja, nggak cuma UMM, tetapi juga institusi lain, mohon saat melakukan proses rekrutmen dosen, itu dicek benar-benar portofolio. Saya tidak sedang sombong, di CV saya itu, saat saya S1 dan S2, itu ada hampir kurang lebih 40 judul karya ilmiah. Artinya, sepanjang perjalanan saya S1 dan S2, setidaknya, saya telah menelurkan 40 judul itu. Ya, jadi kalau sekarang di database profil Sinta saya sudah ada 90 judul buku, artikel, dan opini, maka itu sebenarnya tidak mengherankan. Kenapa? Karena prosesnya lama. Saya sejak 2010 itu sudah nulis di koran. Waktu itu pertama saya ingat di Surya, ya, nulis kayak citizen reporter gitu, belum opini gitu kan. Nah, maka harus dicek itu benar-benar. Jangan kemudian, mohon maaf, ini agak melebar, diambil menjadi dosen karena ini anaknya ini Pak ini gitu kan, ini anaknya Bu ini gitu, bisa insya Allah ibunya profesor kok. Belum tentu, ya, skill akademik itu tidak bisa diturunkan gitu ya, meskipun ada lah terahnya sedikit gitu ya, tapi belum tentu. Jadi harus memang dilihat portofolionya. Oh, kalau ini anaknya dosen, artikelnya banyak, oke, bagus ini. Jadi ada benchmark yang harus ditiru lah. Kalau sudah ketahuan orang ini malas nulis, terus kemudian kok tiba-tiba mengajukan guru besar, kan mungkin jadi pertanyaan, jangan-jangan orang ini melakukan penyimpangan akademik. Jadi paling tidak 2 hal itu yang menjadi tips saya. Jadi alhamdulillah di tengah kesibukan gitu ya nulis. Bahkan kadang live Zoom ya, kalau saya jadi peserta ya saya nulis. Saya bahkan kalau nyala nulis gini kan nggak apa-apa, asal mikrofonnya nggak nyala bunyi cedik-cedik gitu. Jadi itu caranya. Dan bagus sebenarnya kalau seandainya ke depan mungkin, ini usul saja ya, nanti ke Al-Mukarram ya, Gus Nafi sama Al-Ustadz Hadratus Syekh Hasnan Bahtiar gitu ya, nanti disampaikan kalau ke depan RBC Institute bisa menginisiasi ini. Jadi ada lokus-lokus khusus untuk mungkin kelas kepenulisan ya. Kepenulisan bisa dipecah lagi, kepenulisan ilmiah, kepenulisan bebas ya, esai populer, atau ada yang kelas novel gitu kan. Jadi ini berkah dan insya Allah mengalir ke almarhum Prof. Malik Fajar. Kan seperti itu ya. Nah, harapannya seperti itu. Ini sekedar tips saja. Insya Allah. Iya Pak. Oke, terima kasih. Tapi ini juga Pak, kemarin itu kan saya juga baca lagi kan di Tempo kan, karena banyak kan itu artikelnya. Itu sebenarnya ternyata yang Bapak bilang sebagai publikasi jamak, itu kalau kata Pak Tajudin Nur, orang UGM itu bilang kalau sebenarnya self plagiarism atau publikasi jamak itu tuh ada di keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7.400
maaf 7.142 tahun 2017. Memang mungkin agak beda kali ya Pak, karena ini ya Pak, bahasa pengertian terus beda bahasa kayak gitu emang juga mengaruhi ya Pak. Nah itu dibilang kalau ternyata mempublikasikan satu artikel di lebih dari satu redaksi dan mendaur ulang karya tulis itu juga merupakan apa namanya muara dari maaf belibet ngomongnya, muara dari self plagiarism kayak gitu Pak. Jadi ya sebenarnya ya ternyata tuh ini apa namanya lemah self plagiarism atau plagiat itu tuh plagiarisme itu ya sebenarnya udah dikenal kayak gitu. Nah, itu di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7.142 nomor 2017 kayak gitu. Itu juga jadi sebagai tanggapan ini, Pak. Mungkin juga di artikelnya Bapak yang ditulis di Kompas maupun apa namanya perkataan Pak Ainun Naim ya, Ainun Naim yang mengatakan lema plagiarisme itu nggak ada di aturan Kementerian Pendidikan kayak gitu. Tapi di aturan lain di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ternyata ada kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya cuma permainan bahasa aja kan sebenarnya Pak. Kalau yang di Kementerian nggak ada, tapi di Keputusan Direktur Jenderal ada kayak gitu. Tapi sebenarnya ya sama kan Pak, kalau itu juga sebenarnya penyimpangan akademik kayak gitu. Ya baik plagiat juga, tapi baik publikasi, tapi yang mungkin ada kayak hierarki mungkin ya Pak. Yang paling atas yang ada aturannya jelas ya plagiat kayak gitu. Tapi kalau yang plagiarisme enggak kayak gitu. Gitu. Nah, apa namanya? Terus juga lanjut lagi ya Pak, mungkin ini juga agak melebar. Saya penasaran Pak, kalau misalnya nih, karena kan ini ya Pak, jurnal kayak gitu kan juga termasuk karya ya Pak, karya dari dosen, karya dari lektor dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih Pak kayak diajuin hak cipta kayak gitu? Karena kan itu kan sebuah karya kan. Kalau misalnya dikasih hak cipta ya berarti kan nanti kedepannya ini Pak biar orang-orang tuh nggak bisa ngejiplak kayak gitu-gitu. Nah itu gimana Pak menurut Pak Solehuddin Pak Fatih, karena Pak Fatih juga kebetulan orang hukum juga kan. Nah kayak gitu gimana Pak? Oke, ya terima kasih. Nah kalau ditulis tadi ternyata sudah ada di surat keputusan Dirjen, berarti bagus, ini progresif gitu kan. Tapi kan sayangnya kan norma hukum kita itu kan berjenjang ya, jadi itu tidak bisa kemudian menjadi landasan hukum, apalagi kalau ternyata bukan berada di lingkungan itu tadi, Dirjen Islam itu tadi ya. Kenapa? Karena kan ya kita tahu yang kena kan PTN kan itu kan, DUSU, UNES, kemudian Halu Oleo itu kan PTN. Nah, UNJ juga sempat kena, ada beberapa kasus gitu kan. Jadi itu tidak bisa menjadi landasan hukum gitu. Maka ya statementnya tidak diatur itu benar. Akan bagus kalau ternyata yang melanggar dalam tanda kutip itu adalah yang memang berada di lingkungan Kementerian Agama, itu kan kalau nggak salah Dirjen itu ada di bawah Kementerian Agama, maka perguruan tinggi keagamaan Islam negeri PTKIN itulah yang kemudian menjadi sasaran dari peraturan itu. Nah, gitu Mbak. Kecuali aturan itu kemudian diadopsi menjadi norma hukum yang lebih tinggi, undang-undang. Jadi ini hierarkis, Mbak. Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 itu menyebutkan bahwa Indonesia ini hierarkinya mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah. Nah, di situ tidak ada memang peraturan dirjen, peraturan menteri, itu tidak ada. Adanya adalah di pasal 8-nya, tidak masuk di hierarki itu. Apa implikasi yuridisnya? Akibat hukumnya adalah selain yang ada di hierarki itu, maka hanya berlaku di lingkup itu saja. Peraturan Menteri Keuangan misalnya hanya akan berdampak pada sektor keuangan dan sektor yang menjadi objek dalam peraturan itu. Berbeda dengan undang-undang. Undang-undang begitu ditaruh di lembaran negara dan tambahan lembaran negara, maka ini semua rakyat Indonesia, baik yang ada di Indonesia ataupun WNI yang di luar, itu dianggap tahu. Dan barang siapa yang melanggar gitu ya, itu maka harus
dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang itu. Maka bagus kalau ternyata Prof. Ali Saukah juga bilang seperti itu sih. Sebenarnya saya tahu beberapa orang memang menulis, tapi kan norma hukumnya itu memang tidak ada. Ini terjadi kekosongan hukum, gitu, karena tidak diatur di undang-undang. Jadi benar, memang ada. Prof. Ali Saukah itu guru besarnya UM. Beliau mengaku ya judul opininya itu self plagiarism, ya plagiasi. Gitu. Malah ini menohok banget gitu. Oh iya benar, saya sepakat. Tapi memang norma hukum yang menjadi pedoman secara umum itu tidak ada. Dan bagus kalau memang ini nanti didengar oleh DPR, Badan Legislatif. Jadi RUU Sisdiknas, atau bahkan dibikinkan undang-undang khusus, undang-undang anti plagiasi misalkan. Ya, oh itu bagus sekali. Berarti, oh ini berarti saya nggak sia-sia nulis opini, nggak sia-sia ada podcast gitu kan. Saya khawatirnya kan gini-gini nih, sia-sia nggak ada yang dengar, nggak ada yang nonton gitu kan. Nah, insya Allah enggak lah. Nah, ini kan subscribernya kan banyak, ya followernya banyak insya Allah itu. Kemudian masuk ke tadi pertanyaan. Apakah kemudian seandainya nanti ke depan jurnal itu bisa dihak ciptakan? Nah, kalau berdasarkan literatur yang saya baca, memang plagiarisme itu sangat erat tidak hanya dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya peraturan pemerintah tentang dosen, tetapi juga dengan Undang-Undang Hak Cipta. Ya, Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu tidak secara tekstual menyebut bahwa karya ilmiah berupa jurnal bisa diajukan sebagai hak cipta, tidak ada. Tetapi secara eksplisit, ya di situ banyak kemudian disebutkan secara normatif bahwa karya intelektual itu bisa diajukan ke Ditjen HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Maka akan membuka peluang, ini udah bagus. Ya, nah, kalau mau ditulis, boleh. Ke depan jurnal itu ada hak ciptanya yang bisa diajukan ke Ditjen HKI. Karena selama ini copyright holdernya itu tercantum saja di jurnalnya. Jadi semua jurnal punya ketentuan tentang hak cipta. Tetapi bukan sampai hak cipta yang ke Ditjen HKI ya. Beda dengan buku kan. Buku itu kan ada ya, hak cipta pada sekian, ini bisa diajukan bayar kalau nggak salah 750.000 atau 1 juta gitu ya ke Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM itu. Tetapi kalau di jurnal kebijakannya ya ini secara internasional juga copyright itu boleh kepada penulis ataupun kepada penerbit. Kalau di Indonesia copyright holdernya itu masih penulis. Nah ini juga jadi celah sebenarnya Mbak. Jadi celahnya adalah apa? Ketika terjadi publikasi jamak ya atau dia submit satu artikel ke jurnal yang lain, dia akan kalau nanti ada sidang ya, sidang tentang komite etik, dia akan cerita, loh ini copyright holdernya, pemegang hak cipta ini, artikel ini saya, maka saya bebas dong ngirim kemana-mana, gitu. Nanti dia bisa cerita gitu. Apalagi kalau levelnya profesor kan pasti pinter tuh. Oh, iya ya, nanti yang ngidong bingung juga. Oh iya kan bapak yang nulis. Nanti kan bingung juga gitu nanti. Nah, maka perlu ada jalan tengah ya. Yang paling berbahaya memang sebenarnya soal plagiasi dibandingkan dengan plagiat, karena plagiat akan mudah sekali dibandingkan gitu kan. Kalau soal plagiasi kan ini tulisan sendiri. Nah, iya ya gimana ya, apalagi kalau copyright holder ini seperti itu. Tapi secara normatif, teoritis sekarang belum ada kemungkinan bahwa jurnal artikel saya nih saya ajukan ke HKI. Karena itu kan butuh proses pengajuan ya. Saya juga nggak terlalu paham ya terkait hak cipta ini, karena kalau di UMM ada sendiri tuh sentra HKI. Nanti teman-teman bisa. Kalau buku bisa, kalau buku kan bisa nih. Buku, saya punya buku. Nah, buku ini kan sudah ada ISBN-nya misalkan. Nah, saya ajukan aja ini biar tidak ada orang yang pakai buku dengan judul yang sama, gitu kan? Misalkan covernya juga sama, tidak boleh. Nah, apakah jurnal bisa seperti itu? Mungkin ke depan seiring dengan perkembangan ilmu bisa jadi. Tetapi untuk saat ini belum ada secara normatif tertulis seperti itu. Karena ya kalau kena hak cipta berarti orang yang download juga nanti harus berbayar, gitu kan? Kalau jurnal-jurnal di luar negeri kan sudah mulai seperti itu. Sementara jurnal di Indonesia kan download gratis, ngirim artikel gratis, gitu kan? Yang ngelola juga kadang nggak dibayar, gitu kan? Jadi untuk sementara ini belum ada kebijakan itu, tapi cukup menarik kalau seandainya nanti ini dilindungi juga dengan hak cipta gitu misalkan. Gitu, Mbak.
Baik, karena sudah karena diskusinya sudah berjalan 30 menit lebih dan alhamdulillah juga berjalan sangat seru. Mungkin ini Pak, apa namanya? Mungkin udah wayahnya ditutup. Tapi mungkin Nggak ini ada Pak, apa tanya jawab saya ya? bisa Nggak nggak ada ada Pak. tanya jawab. Atau Nggak ada ya? nggak ada. Ini Nggak ada. offline ya? Maksudnya Jadi ini nanti iya, di-upload. mm-mm. Oh gitu? Iya, di tapping, upload Oh di iya. YouTube gitu. Oke, Iya nanti gitu Pak. saya minta izin unduh dan repost ulang ya, boleh ya? Ini saya minta izin nih, Boleh Pak. Oh boleh ya. ya? Tapi mungkin ini Pak, nunggu Gimana? kami dulu mungkin ya Pak ya. Oh Nunggu kami iya, dulu bisa. Ini saya nanti. nggak bisa, ini nggak bisa record kok Mbak. Saya nggak bisa record, saya nggak record tadi. Jadi saya nunggu Oh ya, Mbaknya siap. nanti upload. Iya, oke, tenang aja Iya. ya. Nanti kalau nanti saya kasih linknya Pak, linknya di YouTube. Oke, Gitu. siap. Oh iya. Oke. Nah, mungkin ini ya yang bisa kita beri kesimpulan sebenarnya ya kalau misalnya menurut norma hukumnya ya sebenarnya plagiarisme itu ya nggak ada kayak gitu. Yang ada ya diatur cuma publikasi jamak seperti itu. Nah kalau misalnya ada lema plagiarisme di di keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, nah itu kan sebenarnya ada diatur, cuman kan itu kan tidak mengatur dan tidak mengikat ke perguruan tinggi mungkin ya Pak ya, gitu kan ya Pak. Nah, ya seperti itu. Nah ini juga sebagai sebagai pecutan juga buat dosen-dosen di luar sana, siapapun itu oknum dosen untuk meningkatkan skillnya dalam menulis juga biar biar depannya kualitas jurnal, kualitas karya ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen-dosen itu tuh juga tidak mengalami penurunan gitu loh. Ya setidak-tidaknya nggak jiplak kayak gitu. Nah, kembali lagi ke Pak Fatih, mungkin ada nggak Pak satu kata atau dua patah kata yang bisa disampaikan kepada dosen-dosen ya mungkin atau siapapun atau mahasiswa saya yang kemarin baru lulus juga terkait ini plagiarisme kayak gitu. Monggo Pak Fatih. Iya, dosen itu kan ya sama kayak guru ya, digugu dan ditiru gitu. Betapa malunya kalau ternyata dosen itu harus melakukan lebih umum saja ya, saya bilang penyimpangan akademik, karena nggak cuma plagiasi, nggak cuma plagiat ataupun publikasi jamak ya, karena ada banyak bentuk penyimpangan akademik. Dan ini juga sebenarnya bukan untuk dosen saja, tapi juga untuk mahasiswa, untuk siswa juga, gitu kan. Nah, karena kemarin saya juga kena itu mahasiswa itu, kena ngumpulkan tugas 100%. Jadi karyanya orang lain di-download, dipindah ke dokumen, diganti nama, gitu ya. Dikira saya nggak punya aplikasi untuk ngecek plagiasi, gitu ya. Jadi ya, nah, gitu-gitu biasanya kalau saya kasih E. Nah, apa yang harus diberikan pesan mungkin satu kata? Ya kalau satu kata ya jujur. Sudah. Jadi saya pernah belajar ikut pondok Ramadan itu ya, karena saya nggak pernah mondok ya. Pondok Ramadan pernah ya, 1 hari 2 hari gitu kan. Nah, pondok Ramadan itu saya belajar Raksudunu bika ribun. Nah, kepalanya dosa itu berbohong. Ya, berbohong itu tidak akan mendatangkan kebaikan apapun, sedikit pun. Jadi ini kan bagian dari berbohong kan. Plagiasi, penyimpangan akademik itu kan bagian dari berbohong. Maka jangan harap akan ada keberkahan, ya. Keberkahan gimana? Mau naik jabatan aja dengan cara berbohong. Artikelnya nggak jujur, gitu ya. Dan ini perlu diingat juga dengan mahasiswa, hati-hati gitu kan. Jangan-jangan tugas-tugasnya ini IPK dapat tinggi 3,6, 3,8. Ternyata kemarin-kemarin hasil kopas dari internet, nggak ketahuan dosennya senang gitu kan ya. Jangan. Maka jujur saja. Kalau memang nggak sanggup bikin artikel, nggak apa-apa. 1 tahun 1 artikel yang penting bagus. Karena ini ya, jadi peran seorang akademisi, baik mahasiswa, dosen, guru maupun siswa, kalau menghasilkan karya, itu tidak berhenti pada karya publish, saya bisa naik jabatan. Bukan, tetapi bagaimana karya tersebut dibaca orang, disitasi, dan melahirkan gagasan-gagasan baru. Saya senang sekali gitu ya, begitu nulis opini yang singkat ini, cuma ya paling 750 kata, RBC Institute kemudian mengundang saya untuk podcast.
Ada orang lain yang minta ngajari saya untuk nulis. Berarti kan orang baca, meskipun mungkin ya nggak dibaca banget sih, mungkin sebenarnya pengen nyinyir atau pengen ngeritik, itu nggak masalah bagi saya. Yang penting ada feedback, gitu ya. Ada keberkahan yang ingin tumbuh dari kepenulisan itu. Ya, betapa banyak kemudian ulama, guru yang sudah meninggal, ya, tetapi karyanya itu ya masih hidup, dibaca, dikutip, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kan dibaca sampai sekarang, ya. Nah, jadi itulah tugas sejati dari seorang akademisi. Jujur saja, kalau memang nggak sanggup ya sudah 1 tahun 1 artikel, itu sudah luar biasa. Kuantitas harus berjalan lurus, harus seimbang dengan kualitas. Allahu a'lam bishawab. Gitu, Mbak. Sama ini Pak, terakhir ini dia Pak, satu tips atau beberapa tips buat mahasiswanya Bapak atau mahasiswa lain biar kok semisalnya ini Pak apa ya kok ngerjain tugas tuh seenggaknya nggak plagiat gitu. Karena kan biasanya mahasiswa apalagi ini ya mahasiswa yang umum-umum kayak gitu kan masih bingung Pak cara membedakan parafrasa, terus juga kayak aku kopas nggak apa-apa kayak gitu. Terus habis itu tiba-tiba dikutip kayak gitu atau emang apa namanya dikopas tapi kata-katanya diganti kayak gitu. Nah, gimana Pak? Mungkin tipsnya apa? Oke. Jadi ya ini learning by doing Mbak ya. Karena kebetulan saya ngelola jurnal itu sejak tahun 2018. Dalam tanda kutip waktu itu saya dipaksa. Sudah nggak ada orang lagi nih yang ngelola jurnal sebelumnya jadi Kaprodi S2. Ya sekarang Pak Najih itu jadi ketua ORI. Nah, yang wakilnya jadi sekretaris prodi. Nah, saya yang baru masuk ketiban kocokan itu, dikocok itu modelnya kayaknya. Oh, ini kayaknya suka nulis ini. Ya, ngelola jurnal ya. Nah, dari tahun 2018 hingga sekarang ngelola jurnal, akhirnya saya paham, oh, anak ini plagiat. Jadi tanpa ngecek ke plagiarism checker macam Turnitin, Identicat, plagiat Plexscan dan sebagainya, itu sebenarnya saya sudah tahu, oh anak ini pasti plagiat, pasti copy paste dari internet. Kenapa? Setiap orang itu punya khas dan gaya menulis masing-masing. Ya, termasuk cara ngomong. Ini kan masing-masing orang beda ya. Kalau saya jelas medok gitu ya, karena dari Pantura gitu kan. Itu khas. Dan pasti tulisan-tulisan saya gini-gini aja. Nanti coba kalau Mbaknya ada waktu misalkan gabut gitu ya, ngecek opini saya, pasti gaya bahasa saya seperti itu. Nah, ketika ada mahasiswa yang tiba-tiba tinggi ya istilahnya ya, kok tiba-tiba luar biasa ini ya, bagus banget ini tulisannya. Nah, itu patut diduga. Bukan suudon, tapi nanti dicek aja. Pakai plagiarism checker. Bener nggak? Plagiarism tools gitu. Bener nggak ini? Oh iya, ternyata bener. Nah, lalu gimana caranya agar kemudian, wah saya nggak ngerti parafrase Pak, wah saya buntu Pak idenya. Kalau memang itu ngambil dari internet plot, dipindah ya jelas pasti kena. Pasti kena. Maka caranya adalah baca dulu. Dibaca dulu. Jadi misalkan boleh nih dari internet, baca tulisan misalkan tulisan toko dan sebagainya. Setelah itu di close halamannya, ditulis pakai bahasa sendiri, pakai kekuatan kata-kata kita sendiri. Nah itu akan melatih juga wawasan kita. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah yang pertama bebas plagiat. Bebas itu karena diolah dengan bahasa, nggak perlu kemudian jangan sampai copy paste terus jika dirubah menjadi maka, ketika gitu-gitu enggak bisa, enggak efektif. Itu enggak efektif karena nanti pasti akan masih terdeteksi dan kita akan terpengaruh dengan kalimat itu yang kita copy paste itu. Waduh susah nih gitu. Maka saran saya dibaca dulu. Dibaca, kalau enggak bisa sekali ya beberapa kali dibaca. Oke, oh sudah dapat nih intinya. Intinya ditulis pakai bahasa sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau level Indonesia untuk sekedar tugas akhir gitu itu ya mudah-mudah saja. Mudahnya apa? Teman-teman sering-sering saja baca literatur, baca referensi dari bahasa non-Indonesia. Ya, kalau anak bahasa Arab ya baca literatur pakai bahasa Arab. Ya. Kalau anak-anak yang mungkin umum kayak saya ya baca literatur pakai bahasa Inggris atau bahkan bahasa Belanda. Hukum kita itu kan hukum peninggalan Belanda. Maka baca literatur aslinya. Nah, ketika kita bingung menerjemahkan, maka terjemahkan dengan apa yang kita pahami. Itu insya Allah nggak kena. Ini tips saya ketika ngerjakan skripsi. Kebetulan topik skripsi saya itu waktu itu, tahun 2014, itu belum booming. Bahas tentang parliamentary threshold. Saya kesulitan nyari literatur dalam bahasa Indonesia. Akhirnya saya cari buku-buku dari luar.
saya tanya ke teman yang pintar bahasa Inggris yang memang habis dari luar, bingung juga dia menerjemahkan istilah itu. Ya sudah, yang saya pahami aja. Dan sekali cek pakai aplikasi, skripsi saya yang kurang lebih 80 halaman itu cuma kena 3%. Gara-gara apa? Ya itu tadi. Gara-gara saya olah sendiri, saya translate, tapi juga nggak ngawur-ngawur banget. Maksudnya saya sudah konsultasi ke dosen, ini saya nggak ngerti bahasanya, di kamus sudah ada gitu ya. Jadi dengan cara itu, 2 cara aja. Dengan cara itu maka karya itu pure asli tulisan kita. Dan orang akan ngerti, oh ini gaya bahasanya anak ini kok, gitu ya. Oh ini gaya bahasanya anak ini. Apalagi kalau seandainya misalkan ada istilah-istilah yang memang anak zaman sekarang banget gitu loh. Wah ini berarti anak ini nggak plagiat ini pasti. Oh, karena istilahnya itu kan anak zaman sekarang itu kan saya kadang mengejarnya itu agak susah juga gitu. Artikel ilmiah tapi bahasanya ya bahasa. Oh ini, tapi saya justru lebih seneng kayak gitu. Artinya apa? Meskipun dia pakai bahasa seperti itu, dia berusaha menuangkan apa yang dia pahami. Makanya kalau ujian itu saya bukan yang textbook banget. Ayo sebutkan apa makna hukum? Hukum itu ini menurut ini. Enggak, saya nggak suka menurut itu. Menurutmu seperti apa? Nah, di situ saya memberikan edukasi sebenarnya ke mahasiswa, termasuk ke teman-teman dosen. Ayo, bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Dan ini sebenarnya saya hanya menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Rasulullah itu kan pernah pesan, berdakwahlah dengan bahasa umatmu. Artinya kita nggak bisa kayak Vicky Prasetyo yang umur saya 20 years old is my age gitu-gitu nggak bisa karena itu nggak diterima umum. Jadi pakai bahasa kita yang itu insya Allah orang paham gitu kan. Jadi dibaca, dipahami, ditulis ulang. Nah gitu. Terus yang 2 terkait tips kepenulisan. Yang ketiga, minta orang lain baca. Saya masih punya partner seperti itu. Jadi saya biasa dengan teman, beberapa teman itu ketika saya punya artikel, dibaca dong. Nah, bisa jadi oleh aplikasi itu tidak terdeteksi, tetapi oleh teman kita terdeteksi. Awakmu iki nyontek iki ya. Oh iya dah, astagfirullah lupa. Nanti coba dikirim linknya, nanti saya ambilkan jadi daftar sitasi. Jadi ada orang yang mengontrol, bukan mesin. Saya sepakat dengan tulisannya Ali Sauka itu, yang mengecek, yang membuktikan kita plagiat atau tidak itu bukan mesin, tidak bisa. Jadi tetap harus ada sense-nya manusia. Mesin kan buatan manusia. Jadi 3 hal itu setidaknya untuk menghindari penyimpangan akademik, ya secara umum saja, penyimpangan akademik, terutama plagiasi. Itu Mbak. Ya itu ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Fatih atas ya kurang lebih sejam lah ya waktunya untuk telah hadir di podcast RBC kali ini, dan terima kasih juga ilmu-ilmu yang bermanfaat, tips-tipsnya juga, sama insight-insight yang baru juga terkait polemik plagiarisme akademik ini kayak gitu. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast RBC yang lain.